Proses pembuatannya ini secara keseluruhan sama, baik itu infografis untuk lomba, tugas, ataupun untuk hal yang lain. Jadi, disclaimer sedikit, ini penjelasannya berdasarkan apa yang pernah saya lakukan atau berdasarkan pengalaman paling banyaknya, dan juga ada informasi-informasi dari data atau sumber-sumber yang saya cantumkan juga. Dan biasanya untuk memulai sebuah infografis sebelum mulai, pastikan untuk membaca ketentuannya terlebih dahulu. Misal untuk di lomba pastinya akan ada perbedaan ukuran halaman, perbedaan mungkin layout seperti apa, penempatan logonya seperti apa. Mungkin juga ada ketentuan ini harus begini bentuknya atau seperti apa. Dan untuk di tugas, biasanya sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik, karena mungkin untuk tugas itu sejauh yang pengalaman saya lebih ke sesuai ukuran saja, sesuai ukuran, dan informasi hasil yang didapat itu bisa tercantum dengan baik di infografis. Lalu selanjutnya ada brainstorming ide. Ini idenya kalau misalkan untuk membuat infografis yang baru sekali idenya, biasanya saya mencari-cari, kebetulan lumayan sering buka Quora, jadi di sana itu ada berbagai macam pertanyaan yang menarik dan juga jawaban yang menarik, baik dijawab oleh profesional atau pendapat dari orang lain, dan itu bisa menjadi salah satu pemantik ide untuk membuat infografis. Kalau untuk mungkin tugas sendiri, kita bisa brainstormingnya bagaimana agar infografis ini sangat mudah untuk dipahami oleh orang awam. Karena pada intinya adalah infografis adalah itu. Jadi bagaimana memvisualisasikan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Lalu biasanya saya juga membuat Google dokumen yang mana berisi roadmap, terus mungkin poin-poin penting dari guideline yang sudah ada untuk di checklist kalau sudah. Selanjutnya membuat materi. Nah, membuat materi ini setiap orang beda-beda caranya. Mungkin mencari ide dulu, lalu mencari data, atau dari data yang ada baru dibuat ke konsep yang akan dibahas. Nah, itu tergantung, dan kalau saya pernah mencoba keduanya, karena mungkin topik yang mau saya bahas ini menarik, tapi datanya agak susah. Ya udah, kita mencoba untuk tetap topik itu dan mencari data yang relevan. Atau datanya banyak nih, gimana kalau ini aja yang dibuat infografis? Nah, itu juga bisa. Biasanya ada menentukan unsur-unsur grafis yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan karena biasanya infografis ini bentuknya tim, jadi harus ada teamwork yang bagus, yaitu pembagian kerja yang baik. Untuk pemilihan tim sendiri, sebenarnya saya terlalu pilih-pilih, jadi malah terkadang untuk kegiatan ini saya bersama A, untuk kegiatan yang lain saya bersama yang B, karena ini juga salah satu mungkin bondingnya untuk ke teman sendiri gitu. Dan infografis sesuai dengan pengertiannya juga adalah untuk menampilkan grafik. Saya mendapatkan rekomendasi untuk mencari-cari tahu tentang data ini dibuat grafik apa, atau grafik ini itu harusnya dibuat seperti apa, oleh salah satu dosen, yaitu kita bisa mencoba untuk mencari di storytelling with data. Di sini bisa di-linkin yang mana postingan-postingannya menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagaimana cara pembuatan atau pemilihan grafik baik. Contohnya seperti ini, histogram yang awalnya itu sangat berdempet, tidak ada gapnya, dan cukup sulit untuk
dilihat karena terlalu rapat-rapat, diubah menjadi histogram chart yang lebih renggang dengan informasi yang lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya proses pembuatannya juga kita nggak cuma mungkin yang diketahui infografis itu ada bar chart, pie chart, histogram, line chart. Nah, untuk di kasus-kasus tertentu mungkin data-data seperti jumlah orang atau persentase manusia kita bisa lambangkan agar lebih menarik dengan icon dari manusia. Nah, ini kalau di Canva juga ada yang biasa di Canva bisa, ataupun dengan bentuk-bentuk yang lebih variatif. Walaupun dengan bentuk biasa itu sudah sangat cukup untuk memvisualkan informasi yang ada, namun dari segi estetika atau dari segi yang lain di luar medianya, kita bisa mencoba memvariasikan grafik-grafik yang bisa ditampilkan di infografis. Kalau tadi sudah membahas pembuatan, saat ini kita membahas saat pembuatan. Saat pembuatan infografis biasanya ini kewajiban untuk memahami materi yang akan kita tuangkan. Selanjutnya menata layout dan juga materi. Jadi paling enggak kita sudah tahu layout. Dengan layout ini materinya seperti apa. Karena mungkin saja biasanya yang terkendala itu di banyak sekali materi yang bagus. Namun jika dimasukkan ke infografis, biasanya akan memakan banyak sekali tempat. Jadinya banyak sekali tulisan atau banyak sekali data. Dan itu sesuatu hal yang sebaiknya dihindari. Jadi paling tidak di infografis, tergantung chartnya juga, kita bisa memakai mungkin sekitar 3 chart untuk informasi visual yang lebih bagus. Dan adanya konsistensi. Jadi terkadang kalau misalkan kita membuat desain, bisa aja untuk font di atas dan di bawah itu beda walaupun mirip. Nah, itu juga harus konsisten. Selanjutnya, kita harus melihat tiap detail infografis, baik penulisan, italiknya atau boldnya, tebal tipisnya, dan keterbacaannya. Nah, yang utama dan yang mungkin sering dinotis adalah keterbacaan. Karena infografis ini kan untuk memberikan informasi berupa visual, tapi kalau secara visual saja tidak terbaca, bagaimana kita bisa memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, di sini ada salah satu infografis yang saya buat, yang mana di sini saya highlight di subbab untuk proyeksi timbulan sampah makanan di Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk judul itu lebih bold dan untuk keterangannya bisa dibuat lebih tipis. Ini untuk font-font tertentu itu ada tingkatannya, jadi mulai dari light, regular, medium, bold, ataupun extra bold. Nah, itu bisa disesuaikan karena itu juga bisa membantu untuk meng-highlight sesuatu. Nah, kalau dari saya sendiri berpikir bahwa tidak ada infografis yang benar-benar menjadi acuan karena semuanya itu tergantung apa yang kita bahas atau materinya apa. Asal tetap memenuhi poin utama infografis, yaitu mudah dipahami oleh orang lain. Nah, biasanya kalau untuk lomba ataupun untuk tugas juga itu akan ada presentasi, baik untuk infografisnya sendiri atau untuk dibuat dalam bentuk PPT. Tentunya kita harus mempersiapkan PPT-nya tersebut dengan visual-visual yang menarik. Serta paling utama kalau bisa, misal informasi A ini bisa divisualkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk icon, itu lebih baik daripada hanya sekedar teks. Selanjutnya ada latihan presentasi dan siapkan solusi secara matang. Karena di awal saya menyarankan kalau misal untuk lomba ini kita memberikan
solusi yang sudah kita buat sendiri atau paling tidak solusinya sudah ada, maka untuk presentasi harus dipersiapkan dengan matang jika dipertanyakan. Selanjutnya, kita bisa mencari-cari kelemahan. Maksudnya adalah yang mungkin ditanyakan sehingga tidak kagok ketika ada juri atau bapak ibu dosen yang bertanya tentang sesuatu yang kita cantumkan di infografis. Jadi apa yang kita buat harus paham